Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu dan jamaah Baitur Rahman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita dimudahkan melakukan amal soleh dan kebaikan. Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ada dua kenikmatan yang sangat besar melebihi kenikmatan Islam, yaitu yang pertama sihhatul faham, yang kedua husnul qasdi. Yang pertama adalah ketika seseorang mendapatkan kenikmatan pemahaman yang benar, dan yang kedua memiliki hati yang bersih. Tidak ada yang dia niatkan kecuali Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar. Mendapatkan kenikmatan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentunya harus diikhtiarkan. Dan kita bersyukur bahwasanya kita termasuk di antara manusia yang Allah berikan kemudahan untuk duduk pada majelis ilmu taman surga, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tentunya paham surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya saking besarnya Allah mencintai orang yang mengaji atau orang yang mencari ilmu, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berkata melalui salah satu perkataannya, majlis fikih khairu min ibadati sittin hasanatan. Sesungguhnya majelis ilmu sampai kita tahu tentang satu rumpun ilmu dengan benar, paham betul, keutamaannya lebih utama daripada ibadah sunnah yang dilakukan selama 60 tahun. Jadi kalau ada orang, mereka membaca, mereka melazimi satu majelis ilmu sampai dia paham tentang satu permasalahan hukum di dalam Islam, kata Abdullah bin Mas'ud, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang ibadah sunnah selama 60 tahun. Karena keutamaan yang besar yang dimiliki sama mereka yang melapisi jalan mereka untuk mencari ilmu. Makanya kita dapatkan pula Imam Syafi'i pernah bertandang ke salah satu sahabatnya. Lalu ketika malam beliau tidak kelihatan melaksanakan sholat qiyamul lail. Anak dari Shahibul Baitnya lalu berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sahabatmu terkenal dengan keilmuannya yang luar biasa dan terkenal dengan kesolehannya. Tapi kenapa aku tidak menjumpai dia melaksanakan sholat malam? Maka kemudian ditanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, tidaklah aku tertahan untuk melaksanakan sholat malam di waktu malam tadi, kecuali adalah satu pertanyaan yang muncul yang aku cari jawabannya, dan aku mengulang-ulang semua yang aku pernah baca, aku mengulang-ulang semua yang aku telah untuk mampu menghadirkan jawaban atas pertanyaan yang aku miliki tadi malam. Disitulah akhirnya Imam Syafi'i berkata, duduknya pada satu ilmu itu lebih utama daripada sholat qiyamul lail apabila kita niatkan untuk mencari ilmu dan membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah. Inilah keutamaan ilmu yang sangat besar. Makanya kalau ada di antara manusia, mereka tidak mau mencari ilmu di dalam kehidupannya, tidak mau untuk memahami urusan akhirat, jangan dikira itu dosa kecil, tetapi itu merupakan dosa besar. Bahkan banyak ulama yang mengatakan itu dosanya melebihi dosanya zina. Karena dosanya zina tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Tetapi kalau kita melihat orang yang tidak mau belajar ilmu akhiratnya, sesungguhnya itu bisa membatalkan keislaman. Makanya Allah sampai mengatakan di dalam surat As-Sajdah, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami turunkan peringatan, kami turunkan Quran, kami turunkan sunnah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling. Berpaling itu bukan mengkufuri. Bedakan antara a'rada dengan kafarah. Kalau kafarah, ini Quran, ini hadis, saya mengkufurinya, ini namanya kafarah. Kalau a'rada itu beda, ini Quran, ini hadis, iya, saya beriman, ayo kita pelajari, enggak, itu namanya a'rada. Makanya orang-orang yang berpaling ini disebut oleh Allah, tidak ada orang yang paling zalim di hadapan Allah. Allah turunkan ilmu akhiratnya, tidak pernah tergerak hatinya, tidak pernah dia langkahkan kakinya untuk mencari ilmu akhiratnya. Maka orang-orang yang semacam ini Allah mempersiapkan adab yang pedih atas apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak pernah bersemangat untuk mencari ilmu akhirat yang Allah turunkan. Maka inilah yang menjadikan para ulama itu berkata, dosa itu ada dua. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa.
Dosa yang terasa itu apa? Zina, kelaminnya terasa dan bahkan dia menyesal. Doa mencuri, tangannya terasa ketika dia mengambil. Itu dosa yang terasa. Ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa itu banyak, tapi salah satu dosa yang tidak terasa itu apa? Orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak pernah peduli tentang Al-Quran, tidak pernah peduli tentang hadis. Walaupun kalau ditanya, mereka selalu mengatakan, iya saya beriman kok, tapi tidak ada satupun ayat yang dia tadaburi, tidak ada satupun hadis yang dia pelajari bagaimana penjelasannya, dan dia butuh terhadap urusan akhirat. Padahal kita paham, kalau kita ingin kerja di Simpati, Telkomsel, Indosat, kita harus sekolah minimal S1 hanya untuk kerja di Telkomsel, hanya untuk kerja di Indosat. Mimpi kalau ada orang tamatan SD datang ke Telkomsel untuk melamar pekerjaan di sana, pasti tidak diterima dan diusir oleh security. Kalaulah Telkomsel Indosat ngajarin kita bahwasanya untuk mendapatkan gaji di Telkomsel kita harus ngaji dan belajar, surga itu lebih tinggi daripada kedudukan Telkomsel dan Indosat. Kalaulah Telkomsel mewajibkan kita belajar, sesungguhnya surga pun mengajarkan kita untuk belajar, karena surga itu identik dengan ilmu, persis sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya semoga kita selalu diberikan oleh Allah ilmu, dengan berusaha betul supaya mengembalikan ilmu kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bukan untuk main sombong-sombongan, tapi itu merupakan ikhtiar kita. Dan semoga Allah memudahkan kita, dan kepada Allah kita meminta pertolongan, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita meminta pertolongan, dan semoga Allah melapangkan kebaikan kita. Kita hari ini akan mempelajari tentang kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Hari ini kita unboxing, bahasa anak mudanya unboxing. Kita akan buka kitab kita, dan kita akan buka kajian kita, dan semoga kita insya Allah istiqomah di dalam kita mempelajari kitab yang sudah ada di depan kita. Bagi yang sudah mendapatkan bukunya, mari kita buka bersama. Dan ini merupakan salah satu di antara sedekah atau hadiah dari salah satu jamaah. Semoga mengalir pahala untuk beliau dan keluarga beliau. Sekarang mari kita buka bukunya, dan nanti tolong setelah selesai dikumpulkan kembali. Jangan sampai nanti terbawa pulang, terus pertemuan berikutnya kebawa pulang lagi, nanti tahu-tahu di rumah ada 10 bukunya. Jadi nanti dikembalikan supaya terjaga, supaya nanti kalau kajian kita bisa buka kembali dan kita bisa pakai kembali. Mari kita buka plastiknya, bismillah. Dan kita akan mempelajari kitab yang disusun oleh seorang ulama besar, yaitu adalah Syekh Shalih Al-Munajjid. Kita sebelum membahas ini, saya akan menerangkan sebentar bagaimana penjelasan kita pada pertemuan yang terakhir. Kita tentunya mengetahui bahwasanya kita memiliki kewajiban kepada dosa. Jadi ternyata kita memiliki kewajiban kepada dosa. Kewajiban seorang mukmin kepada dosa itu ada 3, kata para ulama. 1, kita harus mempelajarinya. Artinya kita harus tahu mana itu dosa, mana itu bukan dosa. Karena kita terkena paham minimalis di dalam kita mengenal dosa-dosa dan kemaksiatan. Pokoknya kalau dosa itu zina, mencuri, membunuh, minum alkohol atau minum khamr, itu saja. Dan ternyata pemahaman kita dan referensi kita tentang dosa itu tidak bertambah-tambah. Kalau orang Jawa mencukupkan dengan kata molimo, yaitu sebagaimana yang tadi kita terangkan. Dan sesungguhnya itu salah besar, karena dosa itu tidak hanya itu. Kalau kita mengenal apa yang disampaikan oleh Imam Ad-Dhahabi, Imam Ad-Dhahabi menyampaikan dalam kitabnya Al-Kabair. Imam Ad-Dhahabi ini ulama besar, pengikutnya atau kemudian madhab Hanabilah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar itu banyak, ada sekitar 70-an. Dan kita harus mengetahui dosa-dosa itu apa, supaya kita paham mana yang itu dosa dan mana itu bukan dosa. Kalau kita tidak mempelajari, akhirnya kita tidak tahu mana itu dosa dan mana yang bukan, dan akhirnya terperosok kepada perbuatan dosa tanpa disadari bertahun-tahun. Dan parahnya, dia tidak pernah merasa apa yang dilakukan itu dosa, dan tidak pernah berkomitmen untuk beristighfar ketika dia tahu bahwasanya itu bukan dosa. Ini kan parah. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, cukuplah disebut musibah kalau ada orang diberikan oleh Allah, yaitu adalah kesesatan, sampai dia tidak mengetahui apa yang dilakukan itu dosa. Kalau dia tidak sadar kalau itu dosa, dia tidak pernah beristighfar kepada Allah sampai matinya.
Dan itu sebuah kehinaan ketika seseorang muslim tidak tahu referensi dosa itu apa. Dan kita diwajibkan yang pertama, yaitu adalah mengetahui dosa-dosa itu apa saja. Yang kedua, kita diperintahkan untuk membencinya. Jadi semua dosa yang nanti kita pelajari bareng-bareng standarnya kembalinya sama Allah, bukan standar kembali kepada emosi dan perasaan manusia. Kembalinya standar dosa itu kembali kepada definisi yang disampaikan oleh Allah. Dan kita diperintahkan untuk membencinya. Hati-hati, kalau ada dosa, kemudian kita tidak membencinya, bisa jadi kita pun mendapatkan cipratan dosa sama dengan pelakunya, disebabkan kita tidak membenci dosa itu, padahal Allah menyuruh setiap orang yang beriman untuk membenci dosa, karena kita kalau mencintai Allah secara jujur, apa yang dibenci oleh Allah pun akan kita benci. Makanya kita perhatikan istrinya Nabi Lut, kenapa mendapatkan adab sebagaimana adab yang Allah kenakan kepada Nabi Lut, kepada kaumnya Lut. Diangkat, kemudian dibalik, kemudian dilemparkan sampai terdengar suara lolongan anjing yang ketakutan. Kenapa istrinya Nabi Lut termasuk pada kaum yang diangkat? Padahal dia tidak melakukan bunuh, padahal dia tidak melakukan perbuatan liwat atau lesbi kepada sesama jenis, karena perbuatan yang dilakukan kaumnya Nabi Lut itu adalah homo. Jadi homo lebih dulu daripada lesbian. Kenapa semacam itu? Karena istrinya Nabi Lut walaupun tidak melakukan homo, tetapi dia meridhoi apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, dan yang membocorkan tamu yang datang kepada Nabi Lut itu adalah istrinya. Disitulah para ulama lalu mengambil kesimpulan, orang yang tidak melakukan dosa tetapi dia tidak membenci dosa itu, maka dia bisa jadi mendapatkan hukuman yang sama persis dengan pelaku yang melakukan. Karena apa? Karena dia meridhoi apa yang Allah murkai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban kita kepada dosa itu adalah bagaimana kita berkomitmen untuk meninggalkan. Dan meninggalkan dosa itu merupakan salah satu indikator kebaikan kita adalah iman. Karena iman itu bukan hanya melulu melakukan ketaatan, tapi iman itu merupakan salah satu komitmen untuk meninggalkan larangan dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya cara yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah yaitu adalah bagaimana ketika kita berkomitmen meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam, apa sih perkara yang paling cepat menaikkan derajat kita di hadapan Allah? Tinggalkan dosa. Dan beliau mengambil sebuah istidlal. Istidlal itu sebuah dalil keterangan. Keterangannya dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dilempar di sumur tua, Nabi Yusuf menjadi budak, Nabi Yusuf dipenjara, dan Nabi Yusuf selamat dari perzinahan. 4 momen yang terjadi pada kisahnya Nabi Yusuf, mana yang paling dipuji oleh Allah? Bukan ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur tua, bukan ini, walaupun ini dipuji, tapi bukan yang paling puncak yang dipuji oleh Allah dari Yusuf. Bukan ketika Nabi Yusuf itu menjadi budak, betul kesabaran Yusuf dipuji oleh Allah, tapi bukan ini yang paling dipuji oleh Allah. Dan bukan ketika beliau di penjara, tapi momen kehidupan Nabi Yusuf yang paling Allah cintai dan sampai Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu adalah selamatnya Nabi Yusuf dari perzinahan. Ketika Nabi Yusuf selamat dari perzinahan, itulah yang menjadikan Allah sangat ridho kepada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dari situlah kemudian kita mengetahui Syekhul Islam itu berkata, sesungguhnya meninggalkan dosa merupakan salah satu kebaikan besar yang dilakukan oleh seorang mukmin, karena orang akan mendapatkan kedudukan tinggi begitu cepat di sisi Allah ketika mereka mampu berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Dan kita tidak mungkin meninggalkan dosa sampai kita mempelajari apa itu dosa. Saya akan sampaikan selain kisahnya Nabi Yusuf untuk menambah bagaimana keimanan kita kepada komitmen untuk meninggalkan dosa. Ada 2 kisah nyata, satu dari zaman salaful ummah, yang kedua dari zaman kekinian. Yang pertama Pak, mungkin kita pernah mendengar nama Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski itu nama salah satu orang, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Bakar yang lain. Abu Bakar ini pernah beliau itu digoda oleh seorang wanita yang begitu cantik, dipanggil ke rumahnya, beliau datang ke rumahnya. Lalu akhirnya Abu Bakar datang ke rumah tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut kunci semua rumah tersebut. Lalu akhirnya sang wanita berkata kepada Abu Bakar, silahkan kamu lampiaskan nafsumu kepada diriku, dan aku tidak akan pernah menceritakan apa yang kita lakukan malam ini kepada siapapun.
Tapi kalau kamu menolak apa yang aku tawarkan dari tubuhku ini, maka aku akan sobek bagian depan bajuku. Jadi dia tahu, dia belajar dari kisahnya wanita yang mencoba menggoda Nabi Yusuf. Tapi kan kisahnya wanita Nabi Yusuf kan ada yang salah ketika yang robek itu adalah bagian bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakang. Saya akan robek bajuku sebagian depan supaya orang tahu bahwasanya kamu datang untuk memperkosa. Lalu kemudian akhirnya Abu Bakar tidak punya pilihan saat itu. Tiba-tiba Allah memberikan kepadanya ilham, satu ilmu. Dia berkata kepada perempuan yang sudah mengepung dan memuji dia di dalam rumah, oke, ayo kita zina. Aku nikmati tubuhmu. Tapi sebelum aku nikmati tubuhmu, izinkan aku untuk pergi ke kamar mandi. Tunjukkan mana kamar mandi yang kamu punya. Wanita itu sudah senang, bersuka cita, merasa bahwasanya Abu Bakar itu akan menghabiskan malam bersama dia. Dia tunjukkan kamar mandinya. Datanglah Abu Bakar ke kamar mandi itu, dan tahukah kita apa yang dilakukan? Fayulawithu nafsahu bil fadalah. Dia kemudian ngambil seluruh di kamar mandi itu kotoran-kotoran yang masih bisa diraup dengan tangannya, lalu dilumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran itu. Dan tidaklah dia melakukan itu kecuali satu. Dia ingin perempuan itu merasa jijik dengan dirinya dan nanti mengusir dia. Seluruh kotoran nempel, dan Masya Allah ya, dia tidak muntah. Rasa jijiknya kepada zina lebih besar daripada rasa jijiknya kepada kotoran. Itulah orang lain. Masya Allah ya. Lalu dibuka pintunya, lalu didatangi perempuan tersebut, lalu perempuan itu diajak, ayo kita habiskan malam ini bersama. Perempuan itu melihat Abu Bakar yang asalnya tampan, wangi, berubah penuh belipotan dengan kotoran-kotoran di kamar mandinya. Muntah perempuan itu, diusirlah Abu Bakar, dibuka pintunya, Abu Bakar pulang. Sampai akhirnya ketika Abu Bakar pulang, dia mandi, tanpa disadari Allah sudah ridho dengan perbuatan Abu Bakar. Dia mendapatkan karomah. Ya. Apa yang terjadi? Kemudian Abu Bakar tidur, bangun-bangun, tercium bau wangi dari tubuhnya, tapi dia tidak merasa pertama kali. Dia datang ke masjid, dia sholat, semua jamaah di masjid berkata, ini minyak wangi termahal yang pernah kami cium. Siapa yang memakainya? Kalau minyak wangi paling mahal itu namanya al-misk. Al-misk itu minyak wangi yang paling mahal pada zaman itu. Kemudian orang menuju ke Abu Bakar, ternyata dia pakai misk. Padahal Abu Bakar pada saat itu tidak memakai minyak kasturi, minyak wangi misk itu. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, sampai akhirnya betul-betul Masya Allah ya, dia selalu mengeluarkan bau wangi itu sampai mendapatkan lakop. Tahu lakop? Lakop itu gelar, Pak, bedakan dengan kunyah. Kalau kunyah itu kayak saya Abu Basam, anak saya Basam, itu namanya kunyah. Kalau lakop itu gelar. Dia akhirnya mendapatkan gelar Abu Bakar al-Miski, Abu Bakar yang mengeluarkan wangi sampai beliau meninggal dunia. Bau wangi itu tidak pernah bergeser dari tubuhnya sampai beliau dikuburkan. Nah, itu menunjukkan cerita dan kisah bahwasanya komitmen meninggalkan kemaksiatan itu dibayar cash dan kontan oleh Allah. Saya akan tunjukkan kisah lagi nyata Pak, ketika saya safari dakwah di Bandung, lalu ketemu dengan teman saya seorang ustaz. Beliau merupakan kepala sekolah dari sebuah pondok pesantren. Maka pada saat itu beliau cerita tentang sebuah keajaiban meninggalkan dosa. Beliau mengatakan, Ustaz, saya ini pernah punya pengalaman. Saya sampaikan kepada antum supaya menambah keimanan kita bersama. Insya Allah saya. Tafadhol Ustaz, apa yang ingin antum sharing untuk saya? Maka beliau berkata, saya ini punya murid di pondoknya, karena beliau memang mudir atau kepala sekolah di pondok pesantren. Saya punya santri. Santri saya ini, Masya Allah, nakalnya luar biasa. Pada waktu beliau baru masuk ke pondok pesantren, nakalnya luar biasa. Berbagai macam hukuman kami kenakan dan kami timpakan kepadanya, sampai hukuman yang paling berat. Hukuman berat di pondok itu gundul, Pak. Jadi makanya kalau Bapak lihat santri gundul, jangan dibilang cakep banget ya, jangan gitu. Itu dia berarti pelanggarannya berat. Sampai gundul berkali-kali. Sampai kemudian beliau itu, para ustadz-ustadz yang ada di pondok itu melaporkan dan menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah. Ustadz ini, anak ini sudah tidak bisa lagi untuk kita didik karena sudah melampaui batas. Sudah Ustadz, kita keluarkan saja. Dan itu disampaikan pada waktu acara rapat para asatidz. Keluarkan saja Ustadz. Kalau nggak dikeluarkan, kami khawatir kami mati muda untuk memikirkan ulahnya. Maka kepala sekolah ini akhirnya mempertimbangkan, karena memang beliau juga melihat bagaimana nakalnya santri itu.
Tapi sebagai kepala sekolah, beliau memiliki kewajiban moral untuk tetap mempertahankan supaya beliau tetap mendidik. Tapi suara keberatan dari para ustadz-ustadz kesantrian, para ustadz-ustadz muda begitu kuat, akhirnya beliau harus menyampaikan untuk mengeluarkan santri tersebut. Dia pergi ke rumahnya orang tua tersebut. Lalu pergilah beliau ke rumah orang tua santri untuk mengabarkan bahwasanya pondok sudah tidak lagi mampu untuk mendidik anak tersebut. Beliau tidak tega kalau harus lewat telepon dan tidak tega harus lewat WA. Pergilah beliau ke salah satu tempat, salah satu wilayah di kota Bandung. Ketemulah dengan kepala sekolahnya, ketemu dengan orang tua atau wali santrinya. Lalu disampaikanlah apa yang perlu disampaikan, bahwasanya santri itu harus dikeluarkan. Bapak santrinya atau wali santrinya nangis-nangis, Pak. Jangan dikeluarin Ustaz, anak saya betul-betul berharap anak saya inilah yang akan meneruskan saya dan lain sebagainya. Tapi kepala sekolah itu berkata, maaf Pak, kami sudah tidak bisa. Kalau saya masih bisa Pak, tapi ustaz-ustaz yang lainnya tidak bisa. Akhirnya beliau betul-betul tumpah air matanya. Setelah tumpah air matanya, tiba-tiba teman saya ini, yang kepala sekolah pondok ini tiba-tiba tergelitik untuk bertanya, Bapak ini profesinya apa kalau boleh saya tahu? Maka di sela-sela isak tangisnya Bapak wali santri itu menjawab salah satu profesi dan itu hubungannya dengan riba. Masya Allah. Langsung sang ustaz teman saya ini berkata, Masya Allah, saya tahu ini penyebabnya. Sudah begini akhirnya, kalau Bapak mau, saya akan menyampaikan kembali kepada para santri, tapi saya minta satu Pak. Bapak coba ganti kompasnya untuk dari di sini. Kalau Bapak ganti profesinya, saya akan bantu Bapak untuk tetap anak Bapak tetap di pondok. Tapi Bapak bersihkan dulu bagaimana pendapatan Bapak ketika mengirimkan uang kepada anak Bapak di pondok kami. Pada saat itu wali santrinya karena saking ingin betul supaya anaknya tetap di pondok, karena dia tahu anak tersebut nakal, akhirnya berkata dan langsung mengiyakan dengan berkomitmen. Oke Ustaz, Bismillah, baik saya akan siapkan. Saya akan ganti profesi. Waktu saya seminggu, Masya Allah, itu jawaban yang lumayan ekstrim, tapi itu disampaikan. Akhirnya disepakati, oke seminggu saya perhatikan Pak, biar anak itu pulang dulu seminggu sampai Bapak cari profesi yang halal, betul-betul bersih dari yang haram. Setelah itu nanti balik. Akhirnya kemudian disepakati, lalu kemudian sepekan balik lagi santrinya, bapaknya mencari rezeki dan alhamdulillah karena mungkin niatnya bersih dan dimudahkan oleh Allah untuk mencari profesi yang lain. Dan ketika bapaknya dapat profesi yang lainnya, walaupun tidak sebanyak sebagaimana profesi yang pertama, maka dia bersih memberikan hartanya yang dia kirimkan kepada anaknya di pondok. Seiring bapaknya meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, seiring itu pula pertolongan Allah. Allah memberi itu Pak kondisi anaknya. Dan tahukah kita, anak tersebut akhirnya meninggalkan banyak pelanggaran. Kemudian anak itu lambat laun kemudian berubah bersungguh-sungguh menjadi santri yang betul-betul belajar, sampai ketika akhirnya 4 tahun berlalu santri itu sudah hafal Quran dan sekarang menjadi ustaz muda di pondok tersebut. Nah disitulah kita akhirnya paham seluruh kemaksiatan itu minimal akan menghambarkan ketaatan kita. Makanya orang yang zina tidak bisa dia itu menikmati hubungannya dengan istri. Orang yang menikmati alkohol sesungguhnya dia tidak akan bisa menikmati makanan atau minuman yang halal. Orang yang menikmati narkoba dia tidak akan bisa menikmati kehidupan yang lumrah dan biasa sebagaimana orang lain. Kenapa? Setiap dosa itu paling minim menghambarkan ketaatan, menghambarkan ibadah kita kepada Allah. Makanya kalau boleh saya tambah sedikit sebelum kita masuk pembahasan hukum, Imam Syafi'i tentang beliau itu pernah didatangi oleh seseorang laki-laki pemuda yang baru saja beberapa bulan menikah. Lalu pemuda itu berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai imam kami, wahai guru kami, saya baru nikah beberapa bulan, tapi kenapa kok sekarang istri saya tidak terlihat cantik padahal nikahnya baru beberapa saat? Kenapa tidak terlihat cantik sebagaimana pertama kali saya menikahinya? Jawaban Imam Syafi'i mendapatkan curhatan yang semacam itu. Imam Syafi'i memberikan jawaban yang pendek tapi jelek. Imam Syafi'i berkata kepada laki-laki tersebut, kamu ingin kembali cantik istrimu? Ingin.
Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Ghaddi basaraka syahran." Tundukkan pandanganmu 1 bulan. Setelah 1 bulan kita ketemu lagi di sini. Tundukkan pandanganmu, kecuali dalam perkara yang tidak kamu bisa tundukkan. Akhirnya pemuda tersebut pisah dari majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, salah satu ulama yang masya Allah. Bapak kalau membaca biografinya Imam Syafi'i itu pasti jatuh cinta. Akhirnya kemudian beliau berpisah dengan Imam Syafi'i 1 bulan, ketemu lagi dengan Imam Syafi'i setelah melaksanakan petua dan taujihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Kaifa marata bi zawjatika?" Gimana kehidupanmu bersama istrimu? Lalu para laki-laki tersebut berkata, "Masya Allah, wahai guru kami, wahai syekh kami, saya mendapati istri saya merasa cantik kembali persis sebagaimana saya menikahinya." Lalu Imam Syafi'i menjelaskan, istrimu sebenarnya tidak berubah, istrimu sebenarnya sama. Tapi yang menjadikan nikmatnya kamu melihat istrimu adalah ketika kamu tinggalkan pandangan yang haram karena Allah, maka itulah yang menjadikan Allah mengembalikan kenikmatan yang halal. Setelah beberapa saat kamu menikmati pandanganmu yang haram, Allah cabut kenikmatan yang halalmu, Allah tampakkan itu kepada kenikmatan halal kamu. Tapi setelah kamu tundukkan pandanganmu, kamu berusaha untuk menjaga untuk tidak melihat kecuali yang halal bagimu. Kalau kamu lakukan itu karena Allah, Allah cabut kembali kenikmatan yang haram, Allah kembalikan kembali pada tempatnya ketika kamu menikmati pandangan halal. Masya Allah. Disitulah kita akan paham sebuah komitmen meninggalkan dosa itu merupakan perkara besar yang berakibat banyak pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul ingin supaya kita mampu meninggalkan dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya kebaikan iman itu bukan hanya melulu melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi salah satu kebaikan iman itu adalah komitmen untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Sekarang mari kita buka bukunya. Kita buka langsung halaman 13. Yang pertama, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia atau yang dianggap biasa ketika banyak masyarakat tidak mengetahuinya, dan semoga kita tidak termasuk pada kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui tentang dosa. Yang pertama itu adalah dosa yang kebanyakan dianggap biasa oleh masyarakat adalah dosa syirik. Ini merupakan salah satu dosa besar. Bahkan ini merupakan perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan mengeluarkan seseorang dari agama Allah, yaitu adalah dosa kesyirikan. Kalau bicara tentang kesyirikan, fitnahnya khas akhir zaman itu adalah kesyirikan dan kekufuran, Pak. Jadi kalau kita sudah bicara tentang akhir zaman, tidak ada fitnah yang paling khas di akhir zaman kecuali kekufuran dan kesyirikan. Makanya syirik ini sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Wa ma antum fi syirki ila kasyaratil bayda fi jildi sawril aswad." Perumpamaan umatku nanti yang jatuh dan terperosok kepada kesyirikan sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam legam. Jadi kalau kita lihat ada domba berwarna hitam, dari mocongnya sampai ekornya hitam domba tersebut, lalu ada garis melintang putih, maka Rasulullah lalu membuat pemisahan. Hitamnya domba ini menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan. Putihnya garis yang melintang sedikit ini menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Nah, kita akan ngeri, Pak. Dan siapa yang kemudian langsung berkata, "Insya Allah saya tidak syirik." Ya, kita tentunya berdoa semacam itu. Tapi kan kita juga khawatir, jangan-jangan itu termasuk kita. Makanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi Rasulullah ketika menjelaskan fenomena di antara umatnya Rasulullah, ada yang banyak melakukan kesyirikan. Oh, sudah selesai kan kita? Kelihatannya baru mukadimah ya. Kita tambah sebentar. Boleh? Boleh. 15 menit. Nah, lama. Yuk, insya Allah. Lamanya kita tambah, insya Allah di kajian berikutnya. Sampai mana tadi? Baik. Jadi disitulah kita paham bahwasanya domba yang hitam legam itu menggambarkan umatnya Rasulullah yang jatuh dalam kesyirikan, garis melintang putih itu menggambarkan umatnya Nabi yang terjaga dari kesyirikan. Maaf ya Pak,
hadis ini jangan dipakai untuk gampang mengatakan syirik dan gampang mengatakan sesat sama orang. Jangan gitu. Walaupun syirik itu fenomena, biarkan vonis dipegang sama ahli ilmi, bukan kita. Hari ini tuh banyak musibah. Kenapa? Karena setiap orang baru belajar itu rebutan pengen jadi mufti. Baru belajar 1 kali, 2 kali, 3 kali dinyesatin orang, menjelekkan orang. Jangan gitu. Kenapa? Karena yang boleh memvonis itu ahli ilmi. Ahli ilmi itu siapa? Orang yang betul-betul memiliki standarisasi ilmu sebagaimana yang diterapkan dan disampaikan oleh para ulama salaf, barulah dia berhak untuk memvonis. Bukan kita yang memvonis. Ya. Jangan memvonis, Pak. Salah memaklumi lebih baik daripada salah memvonis. Makanya disitulah kita akhirnya mengetahui ternyata kesyirikan itu betul-betul fitnah khasnya akhir zaman. Dan sesungguhnya kesyirikan itu begitu menyebar pada kehidupan manusia. Dan kita khawatir kalau kita tidak mempelajari tentang kesyirikan itu apa, bisa jadi kita ini melakukan satu perkara kesyirikan naudzubillah min dzalik hanya disebabkan ketika kita tidak mengetahui kesyirikan itu apa. Oleh karenanya, betul kalau saya sholat munajat lalu menampakkan bahwasanya dosa yang dianggap biasa yang pertama itu adalah dosa syirik. Ya. Sekarang mari kita bahas beberapa poin yang berkaitan tentang dosa syirik. Yang pertama yang kita bahas dulu sebelum kita membahas apa yang ditulis di sini, yang kita harus paham itu syirik itu definisinya apa? Syirik itu definisinya apa? Karena kita banyak masyarakat yang definisi kesyirikan aja kita nggak ngerti. Banyak orang kalau ditanya syirik itu apa? Nyembah sama batu. Salah. Bukan. Nyembah sama pohon. Bukan. Itu contoh kesyirikan, tapi bukan definisi kesyirikan. Bedakan antara contoh kesyirikan dengan definisi kesyirikan, karena itu sesuatu yang berbeda. Nyembah sama batu contoh kesyirikan, nyembah pohon itu contoh kesyirikan, tapi bukan definisi kesyirikan. Kalau kita mengatakan syirik itu nyembah sama batu, bahaya. Berarti yang lainnya selama tidak nyembah batu berarti tidak syirik. Dan definisi itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba Pak dibuka. Kalau kita membuka di awal-awal surat Al-Baqarah di dalam tafsir Al-Quranul Adzim miliknya Imam Ibnu Katsir, yang ada buku tafsir di rumah, yang masih ada plastiknya itu dibuka. Kemudian dibuka juz yang pertama. Di juz yang pertama, ya tahu, insya Allah kan kurang lebihnya sama. Maka kemudian di awal-awal surat Al-Baqarah Imam Ibnu Katsir sudah menyampaikan tentang fenomena kesyirikan dan membedahnya setelah beliau membedah tentang kemunafikan. Jadi kalau Bapak membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, awal-awal beliau membaca tentang sifat orang yang beriman, 2 ayat membahas tentang orang-orang kafir, 13 ayat membahas tentang orang munafik. Setelah itu beliau membahas tentang keimanan dan kesyirikan. Di situ ada sebuah perkara yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengutip satu riwayat yang sahih dari Rasulullah ketika Nabi sendiri yang menyampaikan tentang definisi kesyirikan itu apa. Beliau lalu kemudian berkata, yang dinamakan syirik itu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Maka Rasulullah SAW yang kemudian menyampaikan sendiri di dalam salah satu hadis yang sahih, yang dinamakan kesyirikan itu adalah kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Jadi yang dinamakan syirik bukan nyembah sama batu. Yang dinamakan syirik bukan nyembah kepada pohon keramat. Nyembah batu itu contoh kesyirikan, tapi definisi kesyirikan siapapun yang mendatangkan tandingan bagi Allah dan dia memperlakukan tandingan itu sebagaimana dia memperlakukan Allah, maka itulah kesyirikan. Dari definisi itu akhirnya kita mengetahui beberapa hal. Apa dari definisi kesyirikan itu? Setidaknya kita mengetahui 2 poin. Kata para ulama, yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan itu tidak otomatis bahwasanya orang itu tidak kenal sama Allah. Bisa jadi ada orang yang melakukan kesyirikan tetapi dia kenal sama Allah, tapi dia tidak mau memurnikan ibadah dia kepada Allah. Itulah yang dinamakan syirik. Selama ini kan stigma kita selalu berputar-putar dengan sebuah kesimpulan, orang yang syirik itu berarti orang yang tidak kenal Allah. Tapi itu tidak seluruhnya betul. Ternyata banyak orang yang kenal dengan Allah, ngerti tentang Allah, tetapi dia bisa berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia mendatangkan tandingan bagi Allah dan dia melakukan tandingan itu sebagaimana dia memperlakukan Allah. Maka itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Dan ingat,
Orang musyrikun pada zaman Rasulullah SAW, kalau kita mengambil contoh dari mereka, sesungguhnya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah dalam perang Badar, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah dalam perang Uhud, mereka itu sejatinya mengenal Allah. Mereka itu kenal dengan Allah. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam beberapa keterangan-keterangan yang sangat jelas di ayat-ayat muhkamat di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am 136. Allah menyampaikan kepada ayat itu, kalau kita membuka tafsirnya, sesungguhnya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Allah sebagai musyrik pun orang musyrik itu, ternyata mereka kenal Allah. Bahkan saking mereka kenalnya dengan Allah, orang musyrik pada zaman Nabi, kalau mereka panen, baik itu panen ternak atau panen buah ataupun tanaman, selalu mereka bagi menjadi dua. Apa yang mereka dapatkan dalam panen itu? Contohnya, panen tanaman, mereka bagi menjadi dua. Hadalillah, ini untuk Allah. Hadalil syuraka. Ini untuk kemudian Tuhan-Tuhan tandingan. Ini untuk Tuhan-Tuhan berhala yang ada di Ka'bah. Dan mereka memberikan itu juga kepada Allah. Sedekah untuk Allah diberikan kepada fakir miskin yang bertebaran di sekitar Ka'bah. Kalau kemudian kepada Tuhan-Tuhan berhala diberikan kepada tokoh-tokoh kunci yang memegang kuncen-kuncen dari patung-patung yang bertebaran di kota Mekah, bertebaran di sekitar Ka'bah. Dan itu kemudian menunjukkan kepada kita, ternyata orang yang berbuat syirik itu bukan serta-merta mereka tidak kenal Allah. Bisa jadi kenal Allah, tapi dia tidak mau memunihkan ibadah dia hanya kepada Allah. Bahkan maaf Pak, Abu Bakar sebelum masuk Islam, umur 38 tahun dia masuk Islam. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah bin Qurrah. Namanya itu Abdullah Pak. Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Qurrah bin Utsman. Abdullah itu artinya apa? Hambanya Allah. Padahal maaf ya, bapaknya Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu baru masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah Rasulullah masuk Fathu Mekah. Berarti sebelumnya belum masuk Islam. Tapi kenapa dia bisa menamakan anaknya itu Abdullah? Karena mereka itu sejatinya kenal dengan Allah. Mereka itu kenal dengan Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu belum tentu dia itu terjamin dan terjaga dari kesyirikan sampai betul-betul dia memunihkan dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam doanya, dalam taatnya, dalam cintanya, hanya diberikan kepada Allah. Baru betul-betul disitulah kita akan melihat seseorang itu berakidah dan tauhid yang benar ketika dia memunihkan ibadah dia kepada Allah. Karena orang musyrik itu kenal Allah. Makanya ketika Ka'bah mau diserang, Abdul Muthalib sebagai kakeknya Rasulullah yang masih musyrik, apa yang dikatakan ketika Abraha itu mau menyerang Ka'bah? Maka Abraha itu mengambil kambingnya Abdul Muthalib, tapi Abdul Muthalib mendatangi Abraha hanya untuk meminta kambing, sampai dinyinyirin sama Abraha. Kamu datang hanya minta kambing, kamu tidak melindungi Ka'bah yang aku mau serang dan mau aku hancurkan. Abdul Muthalib berkata, saya ini pemilik kambing itu, dan itu hak saya. Adapun Ka'bah itu miliknya Rabb. Dia pemiliknya Rabb yang menguasai Ka'bah tersebut. Perkataan Abdul Muthalib itu menggambarkan bahwasanya masyarakat jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah, yang didakwai oleh Nabi, kulturnya itu kenal dengan Allah. Tapi kenapa mereka tetap didakwai oleh Rasulullah dan akhirnya diperangi sebagian dari mereka oleh Rasulullah? Satu, karena mereka tidak mau memunihkan ibadah mereka kepada Allah ketika mereka telah menganggap patung-patung itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi disitulah kita akhirnya mendapati yang pertama yang kita dapatkan dari definisi bahwasanya yang dinamakan syirik itu mendatangkan tandingan bagi Allah. Orang yang melakukan kesyirikan bisa jadi dia kenal Allah, tapi ketika dia kenal Allah, dia tidak mau berkomitmen untuk memunihkan ibadah dia kepada Allah. Disitulah akhirnya terkena penyakit kesyirikan. Untuk dihindari. Makanya salah satu doa yang kita harus lazim itu, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wasyirk. Sesungguhnya kami berlindung dari kekufuran dan kesyirikan. Saking lembutnya kadang-kadang kesyirikan itu banyak manusia yang tidak merasa. Tapi disitulah kita paham dari definisi itu, kita mengambil satu kesimpulan, satu poin. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan kadang mereka kenal dengan Allah. Mereka faham tentang Allah. Mereka bisa jadi sholat, atau bisa jadi mereka melakukan ibadah, tapi mereka menduakan Allah dan mendatangkan tandingan bagi Allah.
Kulturnya masyarakat jahiliyah menamakan anaknya itu Abdullah itu banyak. Kulturnya masyarakat jahiliyah kalau mereka panen ternak, panen kebun, mereka bagi menjadi dua, untuk Allah dan untuk Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di sekitar Ka'bah. Kulturnya masyarakat jahiliyah itu mereka tawaf, Pak. Kalau mereka ada masalah itu tawaf. Tentunya tawafnya orang jahiliyah tidak sama dengan tawafnya orang yang beriman. Tawafnya orang-orang yang jahiliyah itu mereka dalam kondisi telanjang, tepuk tangan sembari mereka bersiul-siul. Tapi itu menunjukkan bahwasanya mereka kenal Allah. Tapi kenapa mereka tetap didakwahi oleh Rasulullah? Karena mereka dikembalikan oleh Rasulullah supaya mereka beribadah murni kepada Allah. Karena hakikat akidah itu kamu tidak datangkan tandingan bagi Allah dalam kehidupan kamu. Dan ini yang berat, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua yang kita harus pahami, orang yang melakukan kesyirikan itu terkadang mereka memiliki alasan-alasan untuk membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan. Walaupun telah tegak hujjah, walaupun telah tegak ilmu, tapi kemudian mereka begitu gampang untuk melakukan kesyirikan, dan mereka selalu punya alasan untuk melakukan kesyirikan, Pak. Jadi mereka akan selalu mendatangkan alasan untuk melakukan kesyirikan itu dan membenarkan apapun yang dilakukan ketika melakukan kesyirikan. Poin yang kedua, para ulama lalu menerangkan orang yang melakukan syirik itu selalu beralasan dengan kesyirikan yang mereka lakukan, persis sebagaimana orang jahiliyah ketika mereka didakwahi Nabi untuk memurnikan hanya kepada Allah, maka mereka selalu mendatangkan alasan supaya membenarkan bahwasanya mereka tidak melakukan kesyirikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah potret bagaimana debatnya Rasulullah dengan orang-orang jahiliyah. Salah satunya pada surat Az-Zumar, ketika kemudian Allah menyampaikan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang musyrikun itu kalau mereka dikatakan syirik perbuatan mereka itu berkata kepada Muhammad, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar yang ketika Allah potret omongannya mereka supaya menjadi ibrah bagi kita setelahnya, Pak. Jadi omongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan sederet orang-orang musyrikun ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad, maka ucapan mereka itu apa? Mana butuhmu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak nyembah mereka, wahai Muhammad, illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini, patung-patung yang kami sembah ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sebenarnya kami itu juga nyembah Allah. Cuma yang ada di Ka'bah ini, yang jumlahnya 360 ini tuh adalah yang kami anggap untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itulah yang dikatakan pertama oleh orang-orang musyrik. Yang kedua, yaitu di dalam surat Yunus yang ke-18, mereka juga berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata yang kedua, mereka itu penolong kami di sisi Allah. Dari surat Az-Zumar dan surat Yunus, Imam Ibnu Katsir kemudian memotret dari definisi syirik. Akhirnya kita paham poin yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan itu selalu punya alasan ketika mereka melakukan kesyirikan, dan selalu alasannya tidak pernah lepas dari dua. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan kami kepada Allah, atau syufa'auna indallah, atau yang menolong kami nanti di sisi Allah. Kan begitu. Lihat Pak, dukun itu tidak ada yang dia mengatakan dirinya dukun. Selalu mengatakan apa dukun itu? Ya Tuhan kita tetap Allah juga, tapi ini merupakan ikhtiarnya kita. Padahal yang dilakukan itu adalah perdukunan. Kan sekarang dukun sudah mulai metamorfos apa hybrid dukun itu sekarang. Pakainya sudah tidak lagi hitam-hitam, sudah tidak lagi ada dupa, dan sudah tidak lagi nyembur-nyembur dengan ludahnya. Dia sudah hybrid ya sekarang. Tapi intinya sama perdukunan. Dan orang dukun itu selalu berkatanya apa? Ya tetap Tuhan kita ini ngomong. Kita ini hanya perantara supaya kemudian ini didampakkan. Lalu dia ngasih mantra-mantra yang sifat dari mantra itu yaitu meminta pertolongan kepada kalangan syaitan untuk menjadi tandingan bagi Allah ketika menetapkan manfaat dan keuntungan. Disitulah kita akhirnya mengetahui, Masya Allah, dari definisi kesyirikan itu akhirnya kita mendapatkan dua poin ini. Makanya saya sampaikan, ingat Bapak,
Allah itu tidak hanya meminta kita menjadi baik, tapi Allah meminta kita menjadi benar. Dan indikator benar itu yang pertama yaitu adalah tauhid kita, adalah memurnikan ibadah kita kepada Allah. Yang Allah cari bukan hanya baik, Pak. Ini harus saya sampaikan karena kalangan-kalangan pluralisme itu selalu berkata, jadi manusia itu yang penting baik. Karena semua agama baik, betul, saya tidak menafikan bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi yang kita cari dalam kehidupan itu bukan hanya baik. Yang kita cari dalam kehidupan yang Allah perintahkan mencari yang benar, dan yang benar itu hanya di Islam. Makanya kalau hanya nyari yang baik, Abu Thalib itu baik, Pak. Siapa itu Abu Thalib? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau mungkin lebih daripada perjuangan kita, Pak. Beliaulah yang bersama dengan Rasulullah membersamai Nabi ketika Nabi diboikot. Abu Thalib, orang yang pernah membuat tetesan air mata Rasulullah jatuh setelah Khadijah, itu Abu Thalib ketika meninggal dunia. Orang yang pernah mengatakan untuk menjadi tameng hidupnya Rasulullah, itu Abu Thalib. Baik, tapi apakah baiknya kemudian diterima oleh Allah? Tidak, karena dia kemudian tidak melakukan kebenaran dengan memurnikan kepada Allah dalam hidupnya. Akhirnya Abu Thalib tetap dimasukkan oleh Allah ke neraka, sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya dalam salah satu hadis yang sahih, wa yuj'alu fi dhillihi minan nari yaghlu ummati mati. Sesungguhnya Abu Thalib itu ditaruh di neraka yang paling ringan saja terkena asapnya hanya mengenai mata kakinya. Itu pun sudah cukup untuk mendidihkan isi otaknya Abu Thalib. Padahal baik, Pak. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang terpengaruh dengan narasi yang tampaknya angin surga, tapi sifatnya mementahkan apa yang Allah sampaikan. Ingat, inna minal bayani nasir. Sesungguhnya keterangan dan narasi itu kadang-kadang sihir, merubah yang hak jadi batil, merubah yang batil jadi hak. Makanya Nabi sudah menyampaikan bayan itu keterangan, kalau bahasa sekarang itu narasi, itu bisa menjadi sihir. Dan termasuk salah satu kata-kata narasi yang sekarang itu disampaikan sering itu apa? Yang penting itu baik, betul. Makanya selain Abu Thalib ada nggak lagi orang yang sebaik sebagaimana Abu Thalib? Ada, namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang baik dia. Sampai-sampai para sahabat itu sangat tersentuh dengan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Apa kebaikan Abdullah bin Jud'an? Perhatikan bagaimana Ibunda Aisyah mensifati Abdullah bin Jud'an ketika baru saja meninggal dunia. Karena yasirullah, menyambung tali silaturahmi, wayafukul an, suka sekali membantu orang yang membutuhkan, wayukri dhaifah, dan suka, dan beliau itu memuliakan tamu. Bahkan diterangkan dalam kitab hadis, Abdullah bin Jud'an itu saking beliau punya komitmen untuk memuliakan tamu, dia punya piring yang paling bagus, piring yang paling besar. Piring itu tidak boleh dipakai sama keluarganya. Piring itu hanya dipakai untuk tamu yang datang, untuk memuliakan tamu, supaya tamunya tidak mendapatkan sisa dari apa yang mereka biasa pakai di dalam perabotannya. Saking memuliakan tamunya. Kalau kita kan nggak sampai segitunya kan? Ya tamu kita minum pada gelas, dan gelas itu kita minum juga. Kalau Abdullah bin Jud'an itu saking memuliakan tamu, dia belikan perabotan khusus untuk tamu. Di mana perabotan itu disampaikan oleh beliau kepada keluarganya, jangan dipakai. Karena kalau kita pakai berarti kita memberikan sisa untuk tamu. Sebaik itu. Makanya ketika meninggal dunia, tapi dia tidak bersyahadat dan tidak mengimani Allah dan Rasulnya, maka para sahabat bingung. Ini Abdullah bin Jud'an tidak memusuhi kami. Abdullah bin Jud'an orangnya baik. Abdullah bin Jud'an memuliakan kami. Kalau kami terlilit utang, dialah yang membayarnya. Kalau kami datang ke rumahnya, dia memuliakan kami. Apakah dia masuk surga atau neraka? Mereka menitipkan pertanyaan kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, gimana kedudukan Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya singkat, finnar, di neraka. Kenapa? Karena yang Allah minta itu adalah yang benar. Karena yang benar pasti baik, yang baik itu belum tentu benar. Kenapa Allah menurunkan Rasulullah, menurunkan kitabullah? Satu, supaya kita berjalan pada jalan yang benar. Analoginya gampang, Pak. Bapak kalau minta IQ-nya sama dengan IQ-nya anak UI misalkan, tapi Bapak tidak pernah masuk register kepada UI, walaupun IQ kita sama dengan anak UI, kita tidak akan pernah dianggap sebagai alma mater UI.
walaupun pintarnya sama. Loh, saya ini ambilnya sama-sama anak UI misalnya, tapi karena kamu nggak pernah daftar di UI, kamu tidak bisa mengenakan jaket kuning alma mater sebagai alma mater kebanggaan anak UI. Kenapa? Karena kamu tidak pernah daftar. Karena mendaftar itu bagian untuk diakui sebagai alumni dan alma mater. Itu analogi sederhana. Kenapa harus masuk Islam? Kenapa harus bertauhid? Karena itu pengakuan dari Allah. Kita walaupun punya uang banyak, Pak, kalau nggak membeli tiket nggak akan boleh masuk, Pak. Walaupun uang kita banyak, harga tiket cuma 50.000 misalkan. Tiketnya berapa? 50.000. Saya punya uang di rekening 2 miliar, tetap nggak peduli, Pak. Bapak punya tiket nggak? Itu yang kita harus pahami. Kenapa Allah memasukkan orang yang baik? Karena dia tidak mau membeli tiketnya. Dan itu hanya Allah. Allah itu maha berkehendak atas apapun yang Allah berbuat. Makanya disitulah kita akhirnya paham, yang Allah minta dalam kehidupan seorang hamba itu yang benar. Karena yang benar itu pasti baik. Kalau orang mukmin betul-betul baik dan benar, kalau dia betul-betul benar beriman, sampai semut pun akan memintakan ampunan sama orang yang beriman, kan? Kenapa kok sampai semut, sampai paus yang ada di lautan memintakan ampunan sama orang yang nyari ilmu sebagai tanda orang yang beriman? Karena sesungguhnya kalau orang itu sudah betul-betul beriman dengan ilmu, sampai semut pun, sampai ikan di lautan pun akan merasakan manfaatnya, Pak. Coba hari ini ketika nggak paham akhirat, Pak, ini semuanya dieksploitasi, Pak. Sampai lautan pun merasakan eksploitasi dari manusia ketika sudah tidak dibimbing oleh akidah dan syariat yang diturunkan oleh Allah. Disitulah kita akhirnya paham. Oh, berarti disitulah kita ngerti orang yang dibutuhkan oleh Allah itu yang benar. Dan benar itu indikatornya terletak kepada kekuatan tauhid. Dan tauhid itu tidak bisa dipahami sampai kita memahami kesyirikan. Syirik itu apa? Definisinya disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Apa syirikan itu? Mendatangkan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah menciptakan kamu. Dari definisi kesyirikan itu muncul 2 poin. Apa 2 poinnya? 1, orang yang melakukan kesyirikan kadang-kadang kenal dengan Allah. 2, orang yang melakukan kesyirikan itu ketika dia menyembah, dia selalu punya alasan untuk membenarkan kesyirikan yang dia kerjakan. Padahal ma'anzalallahu ya min sultan, padahal Allah tidak menurunkan itu. Nah, inilah yang kita pahami. Nah, akhirnya setelah kita mengerti syirik itu ada berapa, Ustaz? Syirik itu sejatinya dibahas oleh para ulama ada 4. Apa itu syirik yang sejatinya ada 4? Nah, inilah pembahasan kita insyaallah pertemuan kita berikutnya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Ini saksikan pada jam dan waktu yang kurang lebih saya tidak tahu kapan. Tapi disinilah kita paham. Sesungguhnya di antara dosa yang banyak dilakukan oleh manusia itu dosa syirik. Dan tentunya kita paham, Pak, dosa syirik itu 2. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Syirik kecil itu syirik-syiriknya kecil yang tidak mengeluarkan kita dari agama Allah, tetapi juga harus kita hindari. Makanya Masya Allah ya, contoh Pak saya sampaikan nanti, walaupun nanti ada dalam pembahasan kita berikutnya, contoh dari kesyirikan kecil. Memang kecil tapi tetap kita harus paham. Contoh apa itu? Ketika kita mengatakan atau menyandarkan manfaat itu kepada makhluk dan bukan kepada Khalik. Contohnya mengatakan untung saja, itu termasuk syirik kecil. Walaupun tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah, tapi itu termasuk dari kesyirikan kecil. Kenapa untung itu termasuk dalam kesyirikan kecil? Karena kamu menafikan Allah, yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Masya Allah. Jadi hal-hal semacam itu yang terkadang kita tidak sadari. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sekali lagi, pembahasan ini bukan menjadi pembenaran kita untuk memvonis orang dengan kamu. Nah, sampai kemudian habis ini, oh kamu syirik, yang fulan syirik itu syirik semuanya. Bukan itu, Pak. Muara dari kajian kita itu untuk mengkoreksi kita. Dan biarkanlah vonis dilakukan dan dikerjakan sama ahli ilmu yang berkompeten dalam masalah itu. Jangan sampai kita baru belajar sehari 2 hari, baru ikhra saja sudah memvonis orang di jalan. Ikhra-nya ikhra 3 lagi. Ikhra 3 pun gara-gara guru ikhra-nya kasihan. Karena 2 nggak naik-naik sudah lagi gara-gara 3. Jaga diri kalau sudah vonis. Saya itu kalau sudah ditanya fulan gitu. Kalau saya tidak cocok, saya menyampaikan nota keberatan. Saya biasanya begitu, Pak. Tapi saya tetap hormati. Nah itu kenapa? Karena memang kita harus paham. Sunnah itu mempersoalkan di antara orang yang
Wallah bisawab, ini ada apa saya sampaikan. Sudah setengah 7:05, sudah ada yang izin keluar dan saya orangnya sensitif, itu berarti sinyal untuk saya selesai. Jadi ini ada apa saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab kalau ada. Sebenarnya sih tidak usah Pak, karena poin pertama belum selesai. Baru mukadimah musuh ada. Daripada nanti saya jawab, jawabannya nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Alhamdulillah juga kita hari ini menjadi bulan awal tahun Hijriah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allahumma ahillahu bil iman. Semoga Allah memperlihatkan hilal awal bulan ini dengan keimanan kepada kehidupan kita, insyaallah. Semoga kita selalu menjadi orang yang lebih baik dalam seluruh urusan kehidupan kita. Ada yang tidak mau bertanya, Pak? Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tidak ada? Insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan itu cuma paham benar atau tidak paham sama sekali. Semoga insyaallah paham apa yang kita sampaikan. Ini bukunya Pak. Kalau Bapak ingin membawa bukunya ke rumah, silahkan beli. Harganya berapa? 20.000 insyaallah. 20.000. Lebih mahalan pulsa 1 giga Pak. 1 giga 50.000. Ini 20.000. Kalau ada yang ingin punya, bawa ke rumah dicoret-coret. Kalau dulu saya kebiasaannya kalau punya buku, kalau pas lagi punya rezeki itu 2 Pak. Yang satu terjaga di lemari, yang satu penuh coretan. Boleh nggak nyoret-nyoret buku? Boleh. Bahkan nyoret-nyoret Al-Quran, mushaf pun boleh selama untuk belajar. Selama untuk belajar. Kecuali nyoret-nyoret buku, nuliskan puisi-puisi cinta atau orang lain. Kalau untuk ilmu dan faedah diperbolehkan oleh para ulama, karena itu bentuk takzim yang benar kepada kita. Allah misalnya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah selalu mempersaudarakan kita dalam kebaikan. Semoga kita dijauhkan dari semua bisikan yang menjadikan kita bermusuhan. Kadang-kadang kita berbeda 1 dan 2 perkara, iya Pak. Tapi jangan jadikan itu menjadi arena bermusuhan sebagaimana orang mukmin dan orang kafir. Kita ini sama-sama beriman dalam perkara-perkara pokok, dan tentunya kita berusaha betul dalam perkara-perkara yang kita masih perselisihkan. Mari kita cari pendapat yang paling kuat. Tidak usah taklid, tidak usah fanatik, sembari kita menjaga persaudaraan yang ada di antara kita. Masjid Baitur Rahman, saya tahu masjid ini adalah masjid yang dibangun dan didedikasikan untuk membangun persaudaraan. Karena PR-PR besar kaum muslimin itu tidak akan pernah selesai Pak, kecuali dengan kita saling menghormati. Walaupun saling menghormati bukan berarti mendiamkan. Saling menghormati itu berarti saling respect dan menyampaikan hujah dengan cara yang baik. Kalaupun belum bertemu di dalam kesepakatan hujah dan dalil, berarti kita menghormati sembari kita meminta petunjuk kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan yang benar. Allah bisawab, banyak pekerjaan umat yang harus kita lakukan bareng-bareng Pak. Kalau boleh saya sharing sebelum saya tutup, 1 tahun lalu saya pernah keluar pada waktu Ramadan bersama istri saya. Istri saya pengen makan bubur kacang hijau. Saya ajak bubur makan hijau di Pekayon yang di depan naga. Di situ tiba-tiba ada pengamen Pak. Ada pengamen, dia tanpa kita, dia tepuk-tepuk pakai tangan. Lalu kemudian saya panggil istri saya, itu sebenarnya nggak mau, jangan dipanggil, jangan dipanggil. Tapi saya menunjukkan prerogatif saya sebagai seorang suami. Di situ doang. Maka kemudian saya bilang, sini, mendekat. Seluruh badannya pakai tato Pak. Sampai saya itu susah membedakan mana yang kulit, mana yang tato. Lalu kemudian saya tanya, namanya siapa? Disebutkan namanya. Saya maaf, saya nggak mau nyebutin nama. Kalau sebutin nama saya khawatir beliau tidak itu. Dia sebutkan namanya itu bagus banget, namanya keren banget. Saya bilang begitu. Iya. Nama asli ya? Bukan. Nah, nama aslinya siapa? Nah, dia bilang saya tidak tahu nama asli saya. Kenapa? Saya dibuang di bawah jembatan dan ditemukan sama orang umur berapa? 7 tahun 8 tahun. Dan dia tidak pernah tahu lagi berapa. Insyaallah. Kemudian dia ngamen, terus kemudian saya udah nggak usah. Lalu kemudian saya tanya, sholat enggak? Sholat. Benar, iya. Sholat maghrib berapa rakaat? 5 rakaat. Isya 6. Saya nggak mau lagi nanya subuh Pak, mau lagi nanya terawih kan. Bisa muntah saya baca izinnya. Ya sudah,
Terus kemudian saya bilang, karena saya tahu orang pasti nggak pernah ngaji. Ini kalau dalam bahasa dakwah ring 4. Dalam bahasa dakwah itu ring 4, kita harus paham ya. Bagaimanapun objek dakwah itu terbagi beberapa ring, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Bapak ini ring 1, orang yang sudah terbiasa datang ke masjid dengan kajian, dengan izin Allah, ini ring 1. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid sama sekali, Pak. Ini kalau boleh saya bahasakan ring 4. Bahasanya tidak sama dengan ring 1. Makanya Rasulullah ketika sama Arab Badui beda dengan Rasulullah ketika bicara sama Umar bin Khattab. Sama Badui Rasulullah mengatakan, "Damu, biarin aja, ceng." Kenapa? Karena Rasulullah tahu latar belakang dia itu memang tidak sama sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah bagaimana khatibin nas bi qadri uqulihi. Maka saya tahu ini ring 4. Akhirnya saya membahasakan bahasa yang paling sederhana aja. Saya kan nggak mungkin kepada orang semacam ini ngomong, sini mas, kalau Allah Taala berkata Imam Ibnu Qayyim, tidak, ya. Akhirnya saya cuma ngomong, pengen bahagia nggak? Kalau pengen bahagia, sholat. Cuma pengen ngomong itu doang. Bapak tahu jawabannya apa, Pak? Jawabannya, saya tidak pengen bahagia, Pak. Dan itu nggak dibuat-buat, tidak bercanda, tidak ada senyuman dibaca. Data, saya pengen bahagia, Pak. Loh, masa hidup nggak pengen bahagia? Pengennya apa? Saya cuma pengen beli gitar, supaya nanti kalau saya namanya tidak direndahin orang. Dek saya. Terus saya tanya, sudah makan belum? Belum, makan. Insya Allah, Pak. Setelah itu saya makan, saya lihat dia makan saya tambahin kacang hijau dan yang lain sebagainya. Setelah itu saya bilang, Mas, nanti datang ke rumah ya. Nanti kalau rumah saya di sini, tapi karena saya tahu alamatnya susah, khawatirnya dia nyari-nyari susah, saya bilang, nanti tolong ke Kemang Pratama 3 di Masjid Baitur Rahman. Nanti kalau ke situ bilang mau ketemu Umar Mita, saya tunggu ya besok ya. Lalu kemudian dia menganggukkan kepala. Lalu saya pulang, saya pisah sama beliau. Kemudian 1 hari 2 hari saya tanya sama Mbak, ada orang nyari saya enggak? Tidak ada. 3 hari 4 hari tidak ada. Sampai setahun berlalu Ramadan sudah datang, tidak pernah datang. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak? Ini pekerjaan kita. Dakwah itu merubah narasi menjadi solusi. Dan kalau kita ingin merubah dakwah dari narasi menjadi solusi, itu tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kita masih cakar-cakaran, Pak, orang-orang semacam ini yang akan bingung melihatin kita, orang yang ke masjid aja gitu. Memang akhirnya dia keluar kata-kata, saya tidak ingin bahagia, saya cuma ingin minta. Coba. Dan itu nyata, tidak jauh dari masjid kita loh, Pak. Makanya saya sering menyampaikan ini kepada ustaz-ustaz yang lainnya, ini pekerjaan kita banyak betul ini. Belum lagi dengan tengah masa pandemi, berapa banyak orang yang tidak bisa bayar uang sakitnya, uang rawatnya. Dan saya sedih kalau dakwah itu tidak menjadi solusi, hanya jadi narasi. Makanya saya mencoba untuk memahami bagaimana sepak terjang wali songo dari para ulama-ulama yang membuka dakwah di Indonesia. Salah satu poin penting yang saya dapatkan dari para ulama-ulama yang telah berdakwah di Indonesia pertama kali itu apa? Mereka itu merubah dari narasi jadi solusi. Mengakhiri ketika masyarakat Paceklik Majapahit itu diakhiri sama mereka, orang-orang Arab itu yang datang ke Indonesia ini. Makanya Pak hari ini terus alergi sama Arab itu lupa modelnya. Karena saya memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan negara kita, itu salah satunya kontribusi mereka. Para ulama-ulama yang mereka datang dari Gujarat, datang dari Yaman, dan mereka itu memiliki satu hal yang luar biasa, merubah narasi jadi solusi. Makanya saya sampaikan, kenapa saya tidak pernah bosan untuk ngajak, ayolah bersaudara. Oke lah, 1-2 kita tidak sepakat dalam perkara itu, selama bukan dalam perkara pokok ya, selama tidak mengkafirkan sahabat, selama tidak sekuler, selama tidak pluralisme, selama tidak liberal, selama kita tidak itu, ini masih saudaraan. Adapun 1-2 perkara kita tidak sama, iya iyalah. Sama istri kita yang kita halalkan di hadapan Allah jatuhnya beda kok. Kita pengennya lampu terang, istri kita pengennya lampu redup. Kita sukanya pedes, dia nggak suka pedes.
Kita sukanya di mobil tuh nggak usah terlalu dingin, dia sukanya dingin banget. Ini bukan curhat ya, cerita. Itu ternyata sama suami istri aja kadang-kadang beda, apalagi jamaah, Pak. Memaksakan semuanya satu frekuensi nggak bisa. Tapi komitmen untuk saling bersaudara itu untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang semacam ini. Moga-moga Masjid Baitur Rahman itu satu, yaitu adalah masjid persaudaraan. Dua, mampu merubah dakwah itu bukan hanya narasi menjadi solusi. Makanya saya kemarin ngajak, ayo kita ngasih beras sama-sama dengan Syamila, kemudian kita ngasih beras di depan, dan itu berlangsung tiap hari. Dan saya sedih Pak, hanya kita ngasih hari ngasih Pak beras 1 liter sama sarden 1 ya. Orang rela Pak, muter itu sampai panjang Pak. Padahal yang didapatkan bukan uang 100.000 Pak, beras 1 liter sama sarden. Itulah kondisi umat hari ini Pak. Kalau bukan kita yang berada di atas kebaikan ini, kebenaran ini, insya Allah, bukan kita menyombongkan, kita insya Allah berada di atas kebenaran ini, yang memberikan obat untuk mereka dan memberikan solusi untuk mereka, yang mereka akan dipakai terus sama orang-orang yang tidak paham akhirat Pak. Dipakai sementara setiap 5 tahun sekali, termakan dengan narasi diwakili oleh mereka padahal tidak diwakili oleh mereka, dan kita membiarkan kejadian itu berlarut-larut terus. Dan kita semuanya nanti akan ditanya, apalagi seorang dai kayak saya, akan pasti ditanya sama Allah. Makanya mari kita tetap bersaudara dan mari kita berusaha untuk saling respect kepada sesama saudara kita, sembari kita merubah dakwah itu bukan hanya narasi tetapi menjadi solusi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang terkesan melampaui batas, menggurui dan mendikte. Saya tidak bermaksud itu, kecuali saya hanya sharing. Sebenarnya nasihat ini adalah nasihat untuk saya. Kalau sharing ini bermanfaat, alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan untuk urusan kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.